ini saya mau melanjutkan yang tadi. Mungkin ini ada keresahan saya atau keresahan beberapa netizen lah. Mungkin jodoh itu kan cerminan kita juga. Perempuan baik untuk laki-laki baik, perempuan buruk untuk laki-laki yang buruk. Nah, tapi bagaimana kalau itu konsepnya adalah dijodohkan? Dan bagaimana pula kalau misalnya yang dijodohkan ini, misalnya yang perempuan ini tidak merasa dia tidak lebih baik daripada si laki-lakinya, tapi si laki-lakinya ini kepengen untuk membawa si perempuan ini untuk menjadi lebih baik. Apakah itu bisa disebut sebagai jodoh atau gimana? Ya, pertama konteks ayatnya itu sebetulnya bukan tentang ilmu ya. Jadi kita nggak bisa ngukur baik orang nggak baiknya seseorang itu dari ilmu agama, itu bukan itu ukurannya. Karena ada orang yang ilmu agamanya itu luar biasa ya, dia ngerti Quran, ngerti hadis, tapi perilaku dan ketaatannya kebalikan dari ilmunya. Atau ada orang yang ilmunya justru dia kayak belum belajar banyak tentang Islam, tapi dia pengen memperbaiki diri, dia pengen belajar, cuma memang masih basic banget lah gitu, bahkan ngaji aja belum bisa misalnya. Jadi nggak bisa diukur seseorang itu baik dan nggak baik dalam agama tuh dari wawasan ilmu agamanya. Balik lagi kepada innamal a'malu binniyat. Allah nggak melihat penampilan kalian, Allah nggak melihat harta kalian, Allah melihat hati kemudian perbuatan kalian. Jadi yang dilihat itu pertama hati, baru kemudian usahanya gitu. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang ilmu agamanya banyak atau mumpuni, dijodohin sama seseorang yang baru berhijrah atau yang belum belajar agama banyak, kok kayak nggak sekufu nih? Sebetulnya sekufu dari hatinya. Makanya nggak bisa diukur dari wawasan dan ilmu agamanya. Ini yang laki-laki ini mungkin anak lulusan pesantren, yang perempuannya anak nongkrong biasa gitu. Tapi anak yang perempuan ini punya niat baik, pengen belajar, pengen punya imam yang saleh yang bisa ngebimbing dia apapun masa lalunya. Tuh kan kata Nabi, orang yang sudah bertobat dari dosa kayak nggak pernah berbuat dosa kan. Jadi kayak jangan lihat masa lalunya, tapi lihat dia yang sekarang yang pengen memperbaiki diri. Udah saat itu juga mereka jadi sekufu gitu. Jadi nggak harus berputus asa kalau kayak kita ngerasa nggak pede gitu. Aku kayaknya orang biasa banget nih, banyak dosa. Mungkin nggak ya dapat orang baik-baik. Coba kalian perbaiki diri kalian, tobat dengan tobatan nasuha. Saat itu juga kalian jadi orang baik-baik kok. Gak perlu berkecil hati. Itu jawabannya. Jadi nggak ada yang boleh berputus asa di hadapan Allah terus merasa rendah diri, itu nggak boleh. Rendah hati harus, tapi rendah diri nggak. Bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk mulia sama. Cuman bedanya yang satu udah belajar duluan, yang satu baru mau belajar. Tapi kan pada akhirnya nanti lihat endingnya kan. Ada orang yang ahli ibadah bisa aja endingnya dia kufur pada Allah. Ada ceritanya kayak gitu, na'udzubillah. Ada juga yang orangnya banyak dosa, tiba-tiba dia masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing kan. Berarti lihat endingnya aja. Sehingga sampai sekarang pun gak ada satupun dari kita bisa mengklaim bahwa kita ini lebih baik dari yang lain, gak ada. Karena belum sampai ke ujung dari perjalanan hidup kita. Ya udah, sama-sama ikhtiar aja.